Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara yang dicinta diberkati sama Tuhan. Sabtu pagi hari ini sudah tanggal 4 April 2026. Saya katakan masih ini hari Sabtu Agung, saya katakan Sabtu Agung saudara. Kemarin Jumat Agung, saya katakan Sabtu Agung sampai Minggu Agung, karena berkaitan dengan peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia. Karena melalui peristiwa ini, segala dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib. Segala kutuk dosa kita diganti dengan kasih karunia. Itu mari kita mau menyanyikan lagu. Dari sejak kecil saya sudah tahu lagu ini. Karena kita mau baca firman Tuhan di dalam Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Hari Yesus dikubur. Ada maksud rohani. Bapak, nanti saya mau terangkan. Semua terjadi karena cintanya Yesus yang amat besar buat setiap kita. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heran dan sempurna, amat mulia, haleluya. Sungguh agung Engkau Tuhan, cintanya Turias, kialah karena Turias. Aku diselamatkan karena anugerah-Mu Yesus. Amin, haleluya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan sampai 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, tapi cintailah Tuhan Yesus. Amat besar kasih-Mu ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Sucikan kami pagi ini Bapa. Kami mau dengar firman-Mu. Ampunilah segala dosa, semua salahku Bapa, melalui pengorbanan Kau di atas kayu salib. Hidupku diperbarui, Roh Kudus turut berkuasa dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa pagi di Sabtu pagi ini, tanggal 4 April 2026, hidupku diperbarui, hidupku dibasuh, disucikan melalui pengorbanan darah Kristus yang tercurah untuk kami orang berdosa. Berfirman Bapa, kami cinta firman-Mu, kami haus akan firman kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua, diberkati sama Tuhan. Saya selalu menangis kalau mengingat cintanya Tuhan luar biasa. Cintanya Yesus mulia. Cintanya Yesus agung, sempurna. Tidak ada tandingannya. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam janji Tuhan ada hidup kekal buat selama-lamanya. Oh haleluya. Jadi kehadiran Yesus memberikan suatu breakthrough, terobosan baru. Melalui kelahirannya, kematian dan kebangkitan. Oh besok hari Minggu saudara, ada ibadah Paskah, Pesah. Sudah lewat, menang atas maut. Dan Tuhan menyatakan kebesarannya, menang atas segala-galanya. Amin. Tetapi hari ini mari kita mengingat 2000 tahun yang lalu, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Yesus dikubur. Mari kita mau baca Yohanes 19. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan kita diselamatkan, karena kasih karunia Tuhan. Dan atas kasih karunia Tuhan, kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca berurutan Bapak ya. Kemarin kita baca Yohanes 19 dari ayat 28 sampai 37. Sekarang Yesus dikuburkan. Sekarang memang hari Sabtu, 2000 tahun lalu saat Yesus dikubur secara daging. Apa itu maksudnya? Kalau mati tidak dosa. Dan kita tidak boleh berbuat dosa. Sekarang bicara karakter, kita dikuburkan. Yesus dikubur. Mari. Kalau kemarin bicara tentang mati itu perbuatan kita. Perbuatan kita tidak berbuat dosa. Tapi sekarang karakter kita itu penting. Perlu dikubur, dibuang. Yesus dikubur. Ya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Coba dilihat saudara. Tolong garis bawahi. Diperbolehkan menurunkan mayat Yesus oleh Pilatus. Karena apa? Karena Yusuf Arimatea murid Yesus. Dia cinta Tuhan Yesus. Dia cinta. Ya, dia menjadi musuh Yusuf. Yang Yusuf Arimatea dia cinta Tuhan. Berani dibayar harga saudara. Sungguh. Dia ikuti jejak Yesus. Ya, dia cinta, dia punya kuburan. Dibeli sama dia. Ya, terus diuntukkan untuk kuburan Yesus. Mari Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu sama-sama cinta Yesus. Kita sungguh cinta Tuhan. Kau cinta Tuhan harus ada bukti pengorbanan. Ya Yusuf Arimatea. Dia berkorban. Dia menurunkan mayat Yesus. Dia berani dia menghadapi Pilatus. Karena dia hatinya tulus. Diberkati sama Tuhan. Akhirnya diizinkan oleh Pilatus untuk dikuburkan. Lihat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dia yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak garu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi dia begitu cintanya kepada Tuhan Yesus. Dia berikan wangi-wangi rempah-rempah. Dia melakukan ada bentuk konkret. Bapak Ibu semua bersama saya. Harus ada langkah konkret. Kalau saudara ditanya cinta Yesus enggak? Kalau saudara dikatakan cinta Yesus, apa yang saudara kerjakan buat cintai? Lihat ini. Nikodemus, Yusuf Arimatea, ada langkah konkret. Dia bukti dia cinta Tuhan. Dia turunkan mayat dan dia berikan minyak wangi-wangian. Ada bukti konkret yang dia kerjakan. Mari kita menjadi anak Tuhan yang lakukan langkah konkret. Ada bukti bahwa kita cinta Tuhan. Terus berikutnya 41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. 4 bulan terakhir. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya
maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Amin. Saya pergi ke Garden Tomb itu, karena dikatakan situ itu dekat dalam taman itu, ya, ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Itu ada di Garden Tomb. Kalau saudara pergi ke Israel, itu saudara akan dibawa ke sana. Kubur baru yang belum artinya apa. Mari kita di dalam Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Lihat itu dikatakan taman suatu kubur baru, kubur baru. Ada tujuan dari Tuhan. Kalau bicara kubur, bicara karakter, kita harus buang, saudara. Kalau kita lihat sifat-sifat kita, harus kita buang. Mari kita buka Efesus pasal 4. Supaya kita buang sifat-sifat karakter lama kita. Kita harus buang. Jangan sampai surat sifat dendam. Mari kita buka ya. Efesus pasal 4. Ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Nah ini. Kehidupan kita yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tinggalkan kehidupan karakter lama. Kita kubur semua dalam nama Tuhan Yesus. Kita buang sifat lama. Apa itu sifat lama? Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Ya, kita buang semuanya. Apa kita buang? Mari kita buka lagi. Kolose pasal 3. Kita buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kubur itu. Apa sifat kubur? Mari kita buang. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Apa yang kita buang? Mari kita kubur itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekarang buanglah semua itu. Itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Dulu kehidupan lama seringkali kita keluar kata-kata kotor. Kata-kata yang menyakiti hati orang. Kita orang Kristen tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Itu sifat lama kita buang, kita kubur dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 9. Janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta keakuannya. Tetapi maunya Tuhan mengenakan manusia baru. Kolose 3 ayat 10. Ini menjadi pegangan kita. Yaitu dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran Allah. Amin. Kita kubur sama-sama sifat geram, kita benci, sifat benci, dendam, iri hati, pokoknya sifat lama kita buang, kita kubur dalam nama Tuhan Yesus. Kita buang semuanya, kita tanggalkan semua supaya kita menjadi baru di dalam Kristus. Mari saya mau baca lagi sebagai penutup. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 1 ayat 9, saudara. Ibrani 12 ayat 1 kita kuburkan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melihat kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup ada sebuah perjuangan, perlombaan. Mari kita buang sifat karakter lama, ganti dengan sifat kita yang baru di dalam Kristus. Sekali ayat terakhir, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita minta ampun sama Tuhan, bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9 sebagai penutup. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita buang kejahatan sifat lama, geram, dendam, dengki, benci, sifat-sifat lama, suka main kotor, pelacuran, ya pornografi, hal yang tidak berkenan. Kita buang semua di dalam nama Yesus. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus karena kita cinta Tuhan Yesus. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah buat saya, amin. Kita semua diberkati. Kita sama-sama kita kubur, kita buang sifat dendam, sifat dengki, benci, geram, jahat. Kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Kita diperbarui oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi, hari Sabtu pagi ini 4 April 2026. Melalui firman Tuhan kita diselamatkan bukan melalui karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu mari kita mencinta Tuhan Yesus, karena Yesus cinta kita luar biasa. Kata firman Tuhan, kita buang karakter sifat lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sifat jahat, dendam, dengki, benci, geram, hal yang tidak berkenan, kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Biar kita diperbarui, Kolose 3:10, diperbarui terus menerus sesuai dengan gambaran haliknya. Kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok hari Minggu, hari Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.